Guys, sekarang gue sudah sampai di tempel yang kedua untuk sampai siang banget nih waktunya, karena tadi gue di tempel Angkor Wat itu sempat keliling-keliling, muter-muter dan segala macem lah gitu. Nah, jadi terus juga wifi gue juga udah habis gitu loh, ininya internetnya. Jadinya mesti cari wifi dulu, karena di sini itu kalian kalau mau keliling tempel, kalian tiketnya itu harus punya fisik atau enggak harus ada screenshotnya, karena setiap tempel yang anda masukin, yang kamu masukin itu harus di scan barcode. Nah, sekarang gue ada di Ta Prohm Temple. Nah, Ta Prohm Temple ini terkenal dengan yang namanya pohon pohon raksasa yang menggigit bangunan gitu. Dia yang mencengkeram bangunan gitu. Nah, di sini itu merupakan salah satu spot yang ikonik banget, yang dimana itu film Tomb Raider itu dibuat gitu. Jadi kalau kalian pernah nonton film Tomb Raider, nah itu dia syutingnya itu di sini. Ta Prohm adalah sebuah kompleks kuil kuno yang terletak di dalam Taman Arkeologi Angkor, dekat Siem Reap, Kamboja. Kuil ini terkenal di dunia karena tampilannya yang tertelan oleh alam, di mana pohon-pohon besar dan akar-akar raksasa tumbuh di antara reruntuhan batu, menciptakan perpaduan dramatis antara arsitektur dan alam. Daya tarik utama Ta Prohm terletak pada kondisi pemeliharaannya yang unik. Tidak seperti kuil-kuil Angkor lainnya yang telah direstorasi sepenuhnya, Ta Prohm sengaja dibiarkan dalam kondisi sebagian runtuh seperti saat ditemukan pada akhir abad ke-19. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana rupa kuil-kuil tersebut ketika pertama kali ditemukan di tengah hutan. Fakta utama Ta Prohm. Awalnya, kuil ini bernama Raja Vihara atau biasa disebut sebagai biara kerajaan. Terletak sekitar 12 km timur laut dari pusat kota Siem Reap dan 3 km timur laut dari Angkor Wat. Dalam sejarah pembangunan, ini dibangun pada tahun 1186 Masehi pada masa pemerintahan Raja Khmer Jayavarman ke-7. Fungsi awalnya sebagai biara Buddha Mahayana dan pusat pembelajaran atau universitas. Lalu didedikasikan untuk menghormati ibu raja yang dipresentasikan sebagai Dewi Kebijaksanaan Buddha Prajnaparamita. Saat ini dikenal luas sebagai kuil Tomb Raider karena menjadi lokasi syuting film Lara Croft Tomb Raider pada tahun 2001. Archaeological Survey of India Ta Prohm Temple Complex. Oh, jadi guys, ini tempelnya ini udah pernah sampai hancur, lihat tuh. Pernah jadi bebatuan puing-puing gitu. Nah, direstorasi, dibangun lagi, sekarang jadi seperti ini, jadi rapi gitu. Nah, ini penampakannya. Ta Keo Temple adalah sebuah kuil gunung Hindu yang terletak di dalam Taman Arkeologi Angkor di dekat Siem Reap, Kamboja. Kuil ini dibangun sebagai kuil negara Raja Jayavarman ke-5 pada akhir abad ke-10 Masehi. Dan uniknya, karena konstruksinya tidak pernah selesai. Meskipun tidak selesai, Ta Keo tetap merupakan contoh arsitektur Khmer yang mengesankan dan merupakan kuil pertama di Angkor yang dibangun seluruhnya dari batu pasir.
Nah guys, sekarang gua lagi masuk ke salah satu kompleks percandian yang ada di Wat Angkor ini. Nah ini yang disebut sebagai Angkor Thom Angkor. Jadi ini kompleks candi lebih besar daripada Wat Angkor, tapi di dalam ini banyak candi-candi lainnya gitu. Ya, yuk kita masuk. Jadi ternyata ini tempelnya kenapa dinamakan Terrace of the Elephant, karena tuh ada elephantnya tuh, batu jadi kayak candi berbentuk elephant. Tuh ada gadingnya, tuh ada gadingnya, nih ada apa namanya belalainya gitu. Ternyata begitu. Pantesannya dari tadi gue keliling-keliling, gue nyariin gitu mana elephantnya. Ternyata ini. Nah tempelnya itu cuma memanjang ini doang gitu loh, satu panjang gini dari ujung sini satu ujung sana gitu. Itu dari situ tuh. Jadi cuma memanjang ke sana. Nah makanya disebut dengan Terrace of Elephant. Jadi teras bagian depan, di mana bagian depan halaman penuh dengan gajah. Jadi halaman gajah gitu. Nah ini disebutnya tuh ya. Jadi kalau kalian memang benar ya, di sini dikasih waktu itu sampai 3 hari, tiketnya itu ada yang sampai 3 hari. Karena kalau kalian mengejar semuanya ke semua tempel dalam waktu 1 hari, aduh capeknya minta ampun, bener-bener capek setengah mati. Karena satu tempel itu gede banget, satu tempelnya itu. Terus belum lagi di dalam kompleksnya itu ada kompleks tempel lagi. Terus jalan ke tempelnya itu dari apa perimeter luarnya. Jadi kan tempelnya itu biasanya tempel-tempel di sini itu biasanya ada pagernya gitulah, istilahnya ada pagernya. Nah jalan dari pagar sampai ke tempelnya itu aja jauhnya minta ampun. Astaga, jadi capek banget lah pokoknya. Aduh, gue udah capek banget, nggak kuat. Jadi kalau kalian mau ke sini, mau ngelihat tempel gitu ya, bagi yang suka tempel ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bagi yang nggak suka sama keadaan seperti tempel-tempel gitu ya, buat cuman wasting time aja jadinya gitu. Cuman karena berhubung gue memiliki kalian di sana, ya demi kalian, Ijong Opa tetap telusurin kemanapun, tetap ditempuh, tetap dituju, tetap diterobos gitu. Hanya demi kalian para subscriber dan fansnya Ijong Opa. Oke lah, sekarang gue mau ke Tempel Bayon dulu, karena sekarang udah jam 2 dan biasanya tempel di sini itu jam 5, jam 6 itu udah tutup semuanya. Dan bagi yang masuk ke tempel ketika sudah tutup itu adalah ilegal. Nah guys, ini merupakan salah satu candi yang ada di situs Angkor Thom ya. Angkor Thom itu kompleks percandian dan ini merupakan pusatnya, yaitu Bayon Temple. Nah ciri khas dari Bayon Temple yaitu dia ada muka raksasa ya, tuh, banyak muka-mukanya tuh ya, tuh mukanya tuh ya, itu muka-muka raksasa. Jadi giant face yang ada yang merupakan ciri khas dari Bayon Temple ini. Candi Bayon adalah kuil utama yang terletak di tengah kota kuno Angkor Thom, Kamboja, dan dibangun pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13. Kuil ini dikenal dengan wajah-wajah tersenyum yang misterius dan kolosalnya yang diukir di menara-menara batu. Candi ini merupakan perwujudan agung dari gaya arsitektur barok Khmer yang berbeda dengan gaya klasik Candi Angkor Wat.
Candi Baphuon adalah sebuah kuil gunung Hindu kuno yang terletak di dalam kota benteng Angkor Thom, Kamboja, dan dibangun pada pertengahan abad ke-11 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Baphuon terkenal dengan strukturnya yang mirip piramida dan kisah restorasi jigsaw puzzle 3D terbesar di dunia. Kayaknya gue udahan hari ini, gue udah nggak mau ke tempel-tempel lagi, gue udah capek banget, gue udah mau balik ya guys. Karena gue juga harus baliknya itu juga menggunakan sepeda. Nah sekarang gue hari ini full day, hari ini gue menyewa sepeda selama keliling-keliling Angkor Wat ya, kompleks percandian Angkor Wat dari kota, dari pusat kota ya. Siem Reap. Nah, sewa sepeda ini kurang lebih sekitar $2 atau kurang lebih kita 8.000 riel per harinya. Tapi kalau kalian nggak mau capek, kalian bisa sewa tuk-tuk juga di sini, bisa sewa tuk-tuk gitu ya, tuk-tuk motor. Itu kurang lebih harganya $15 sampai $20 US dollar untuk satu hari. Jadi keliling komplek, keliling candi Kambodia. Mulai dari harga $7 sampai paling mahal itu $30. Bedanya apa? Bedanya kalau $7 itu kayak raket jelata biasa, kayak kaos biasa. Tapi kalau misalnya yang $15 dia pakai agak blazer. Tapi kalau yang $30 itu dia menggunakan blazer yang warnanya dari emas. Jadi kayak raja, king gitu. Ya, jadi gitulah perjalanan gue hari ini selama 1 harian di Angkor Wat. Semuanya gue kelilingin, tapi ya tetap masih banyak lagi candi-candi yang lainnya. Dan nggak mungkin lah bisa sehari kelar, capek banget. So, see you guys, bye-bye.